Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sunnah. Mungkin kalian juga sudah tahu ya arti dari sunnah tersebut. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam sunnah. Sunnah ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan yang terakhir sunnah takririah. Sunnah qauliyah ini disebut juga dengan perkataan atau ucapan. Artinya, sunnah qauliyah ini yang bersumber dari Nabi Muhammad, yaitu semuanya perkataan atau ucapan yang bersumber dari Nabi Muhammad. Sama dengan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah itu hanya perbuatan. Maksudnya, segala sesuatu, segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Misalnya dari sunnah qauliyah ini ada contoh, misalnya hadis tentang persatuan orang-orang beriman, yaitu al-mu'minu lil mu'mini yasuddu ba'duhu ba'dan. Yang artinya hubungan orang Islam itu bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Yang kedua ini sunnah fi'liyah yang bersandarkan pada perbuatan Nabi Muhammad. Sunnah fi'liyah ini contohnya itu hadis yang berkenaan dengan tata cara sholat yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli. Kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat aku mengerjakannya. Yang ketiga ini sunnah takririah yang berarti ketetapan atau takrir. Sunnah takririah ini berarti berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan. Contohnya itu hadis tentang daging biawak. Peristiwanya itu dijelaskan dalam satu riwayat bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad disuguhi makanan, di antaranya daging sejenis biawak. Beliau tidak memakannya, sehingga Khalid bin Ibnu Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, tetapi binatang itu tidak terdapat di daerah kaumku. Makanlah, sesungguhnya dia halal. Maka Khalid berkata, segera aku memotongnya dan memakannya, sedangkan Rasulullah melihatku. Jadi, dari ketika hari ini berarti setelah itu mungkin lebih luas pengertiannya daripada hadis, karena sunnah ini meliputi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dan sejarah umat Nabi sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi. Jadi pengertiannya itu lebih luas daripada hadis. Tetapi menurut usul fikih, sunnah ini menurutnya membatasi pengertian sunnah tersebut hanya pada sesuatu yang disandarkan kepada yang Nabi yang berkaitan dengan penetapan hukum syara.
Dengan demikian, sifat, perilaku, perjalanan hidupnya tidak dimasukkan dalam kategori sunnah. Berarti sunnah itu menurutnya isinya itu lebih sedikit daripada hadis. Nah, karena itu sunnah itu ditetapkan sebagai urutan kedua sumber pokok ajaran Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Sunnah Qauliyah ini mencakup Nabi Muhammad dengan tuntunan yang berisi tuntunan dan petunjuk itu isinya peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudahnya. Kemudian perbuatannya itu perbuatan para sahabatnya itu yang pada masa lalu, sehingga pada zaman sekarang kita itu diwajibkan diharuskan mengikuti sunnah qauliyah ini. Seperti yang tadi cara-cara sholat. Mungkin ada yang menambahkan? Tidak ada. Tetapi dalam Al-Quran, sunnah itu disebutkan hanya mengacu pada arti ketetapan. Ini menurut dalam Al-Quran. Sunnah itu hanya mencakup atau hukum Allah. Yang mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.